Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nur Hafizah Putri Indrani dengan NIM 23042187. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi publik. Pada materi pertemuan kita ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada konsep negara, pemerintahan, dan ekonomi publik. Yang kedua ada dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia, dan yang terakhir ada pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada konsep negara. Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, yaitu state dari bahasa Inggris dan stat dari bahasa Belanda dan Jerman, atau etat dari bahasa Prancis. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang gaibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, masyarakat atau rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional oleh Mahfud MD, disebut dengan unsur deklaratif. Konsep pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah ditambah awalan P menjadi perintah dan ketiga ditambah akhiran an menjadi pemerintahan. Dalam hal ini beda antara pemerintah dengan pemerintahan adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ihwal pemerintahan itu sendiri. Ekonomi publik. Ekonomi publik atau yang biasa disebut dengan ilmu keuangan negara adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis terkait peranan pemerintah dalam perekonomian dan juga dampak kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap suatu perekonomian. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan seluruh tata cara yang digunakan dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat, mencakup produsen, konsumen, pemerintahan, bank, dan lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik dalam hal produksi, distribusi, konsumsi, maupun investasi yang secara terintegrasi membentuk satu kesatuan utuh, teratur, dan dinamis, sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Dasar Konstitusional Sistem Ekonomi Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan. Makna yang tergantung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakin sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Demikian pula dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan maklumat yang sangat terang benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Peran pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama ada peran alokasi, adalah peran pemerintah untuk menghasilkan dan mengusahakan agar pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua ada peran distribusi, adalah peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan di tengah masyarakat menjadi merata guna mensejahterakan masyarakat. Dan yang terakhir ada peran stabilisasi, adalah peran pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap dan tingkat pertumbuhan yang memadai. Yang terakhir ada kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Prinsip dan faktor kesejahteraan. Yang pertama ada kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu. Yang kedua ada melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat. Dan yang terakhir ada kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil dan sebaliknya. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.